Shalom IFJ Padang, selamat bergabung kembali di quarterly recap pertama di tahun ini yang berisikan seluruh aktivitas dan inisiatif yang kita sama-sama sudah kerjakan di IFJ Padang dari bulan Januari sampai bulan Maret. Ada beberapa hal-hal yang baik yang kita kerjakan sepanjang 3 bulan ini. Yang pertama, dari Department Mission, kita melakukan pelayanan mission trip barusan di tanggal 14 sampai 16 Maret ke Sioban. Saya sungguh bersuka cita, ada beberapa teman-teman kita yang jemaat umum dan juga teman-teman dari TYC yang ikut terlibat untuk pergi untuk melakukan pelayanan misi di Sioban. Kita juga mengucap syukur banyak hal-hal yang baik yang kita lakukan. Kita melakukan aktivitas sosial seperti kita melakukan pasar murah. Kita juga melakukan pelayanan ke rumah-rumah jemaat yang ada, mendoakan mereka. Kita juga melakukan pelayanan ke 100 anak-anak SD dengan memberikan tas dan alat tulis kepada mereka dan juga melayani untuk pengembangan karakter untuk 200 anak-anak SMA yang ada di Sioban. Sungguh hal yang luar biasa dan saya sungguh percaya setiap dari teman-teman baru yang mengikuti pelayanan misi ini bukan hanya orang-orang yang dilayani yang merasa terberkati, tapi Anda semua yang baru pertama kali mengikuti juga pasti merasa diberkati juga melalui pengalaman ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk support dari setiap daripada Anda, baik melalui doa maupun donasi yang diberikan untuk pelayanan misi ini berjalan dengan baik. Dan saya mau mengajak setiap daripada Anda, apabila Anda rindu untuk ikut ke pelayanan misi berikutnya, Anda bisa mengikuti nanti di bulan Mei dan Juni berdasarkan informasi yang akan kita sampaikan untuk pelayanan berikutnya ke Kepulauan Mentawai. Yang kedua, dari pelayanan misi, kita juga barusan melakukan pengangkatan untuk koordinator pelayanan baru di satelit kita, IFJPP yang berada di Mentawai, yang sekarang dipimpin oleh Saudara Roni, yang tidak sendiri lagi ya, kita mengucap syukur dia sudah diberikan penolong dan pendamping dalam kehidupannya, Ibu Evars. Kami sungguh bersuka cita sejak dilakukan transisi ini juga kita melihat begitu banyak kegerakan-kegerakan dan hal-hal yang baru yang terjadi di IFJPP, terutama untuk anak-anak muda yang ada di PP sendiri. Yang ketiga, kita juga melakukan renovasi dan perbaikan gedung gereja di satelit kita yang ada di Mentawai, yaitu di IFJ Sotboyak dan IFJ Manganpola. Mari kita dukung terus jemaat Tuhan untuk pembangunan rumah Tuhan yang terjadi di kedua tempat ini, dan kita sama-sama doakan juga melalui survei yang barusan saya pergi di PP, kita juga perlu melakukan perbaikan gedung dan renovasi juga yang ada di IFJPP sendiri, dan kami percaya Tuhan yang pasti akan menyediakan untuk pembangunan gerejanya. Yang kedua, dari Department Discipleship dan Pastoral Care. Yang pertama, one-to-one, visitasi, dan I-Care berjalan terus. Ya, kita tidak mau people is our mission, connect with God dan make disciples hanya menjadi sebuah slogan, tapi itu benar-benar yang menjadi denyut jantung kita untuk kita, selain kita berhubungan dengan Tuhan, kita juga memuridkan orang-orang yang lain yang ada di sekitar kita. Saya sekali lagi tidak henti-hentinya mau mengajak Anda jemaat semua untuk terlibat dalam setiap one-to-one pemuritan dan juga visitasi. Apabila ada juga daripada Anda yang hari ini masih belum tertanam di salah satu I-Care di gereja kita, mari bisa menghubungi kami di iConnect setelah ibadah ini selesai di belakang sana, dan juga untuk Anda bisa menghubungi sekretariat yang Anda untuk dihubungkan dengan I-Care terdekat dari tempat tinggal Anda. Yang kedua, kita juga melakukan 21 hari doa puasa. Kita mengawali tahun 2025 dengan doa puasa supaya kita membangun sebuah fondasi yang baik juga untuk kita menghadapi sisa akhir tahun 2025 ini. Yang ketiga, kita juga melakukan vision casting dan kita mengumpulkan setiap leadership yang ada di gereja kita untuk menyampaikan apa yang kita mau lakukan sepanjang tahun 2025 ini. Seperti yang Anda ketahui, kita mempunyai sebuah singkatan ya, Team Together, Excellence, Authenticity, dan Multiplication. Saya berharap ini bukan sesuatu yang lewat saja, tapi ini adalah hal-hal yang kita bisa kerjakan bersama-sama sebagai satu tubuh Kristus untuk perkembangan daripada gerejanya Tuhan sendiri. Yang keempat, kita juga melakukan pemberkatan pernikahan kudus untuk saudara Simroni dan Evars. Kami mengucapkan selamat sekali lagi buat kedua mempelai yang ada untuk pernikahannya bisa menjadi sesuatu yang memberkati
banyak orang dan memuliakan nama Tuhan. Yang kelima, kita juga melakukan baptisan air. Kita mengucap syukur ada 7 anak-anak muda dari TY yang memberikan dirinya untuk dibaptis. Kita percaya banyak hal yang luar biasa mau kerjakan dalam kehidupan mereka. Yang keenam, kita juga melakukan covenant member. Selamat sekali lagi buat 16 orang new covenant member yang ada di gereja kita dan sudah mengikuti juga aktivitas member initiation, ya, di mana kita menyampaikan sejarah visi misi daripada IFJF dan juga menyampaikan hal-hal yang kita kerjakan di IFJF Padang sendiri dan mengajak mereka untuk terlibat sama-sama kita membangun rumah Tuhan. Yang ketujuh, kelas pemuritan atau discipleship journey yang kita akan lakukan terus sepanjang tahun ini. Di bulan Februari kita sudah membuka 2 kelas CAM dan juga 1 kelas Grow yang diikuti oleh 23 orang untuk kelas CAM dan juga 10 orang untuk kelas Grow. Saya sungguh mengucap syukur kiranya kita menjadi pribadi-pribadi yang terus mau diperlengkapi dan terus belajar untuk kita lebih maksimal lagi untuk panggilan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Yang kedelapan, kita juga baru saja melakukan dedikasi anak. Kami mengucapkan selamat sekali lagi kepada saudara Mario dan Vivi untuk anaknya Matteo Marvi yang baru didedikasikan supaya dari masa mudanya dia bisa menjadi anak yang takut akan Tuhan. Yang kesembilan, kita juga baru saja melakukan aktivitas emeritus, ibadah emeritus untuk PDP Hasan Chandra. Sekali lagi kami mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk jeripayah, untuk dedikasi, untuk komitmen Pastor Hasan menjawab panggilan Tuhan di dalam kehidupannya selama 19 tahun terakhir. Kiranya apa yang sudah dilakukan oleh Pastor Hasan, saya percaya membawa dampak yang luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk setiap orang-orang yang dilayani. Yang ketiga, dari Departemen Guest Speaker atau pembicara tamu, di bulan Februari kita mengundang Pastor Fendi Suprayogi dan istri Ibu Cynthia Suprayogi dari IFJF Surabaya untuk melayani di berbagai macam hal yang kita melakukan seminar parenting, seminar untuk couple atau pasangan suami istri dan calon pasutri. Kita juga melakukan equipping untuk leaders-leaders yang ada di tim Next Gen, pelayanan juga di ibadah TYC dan juga di Super Sunday. Kami mengucapkan terima kasih buat pelayanan yang luar biasa yang diberikan oleh Pastor Fendi dan istri. Di bulan Maret kita juga dilayani oleh Pastor Erna Iskandar, ya, Vice President daripada IFJF Global dan Ketua DPW untuk Sumatera dan Kalimantan. Kami mengucap syukur buat waktu dan pelayanan yang diberikan oleh Pastor Erna untuk melayani kita yang ada di IFJF Padang. Yang keempat, dari Departemen Super Sunday dan Production, kita melakukan beberapa hal yang luar biasa selama 3 bulan ini. Yang pertama, kita sama-sama merayakan ibadah spesial Imlek yang dilakukan di bulan Februari, sama-sama untuk kita merayakan hal tersebut. Yang kedua, kita juga melakukan fellowship untuk tim pelayanan yang terlibat untuk service director, stage manager, dan juga setiap multimedia operator yang terlibat di setiap pelayanan untuk kita menyamaratakan standarisasi daripada pelayanan kita dan juga kita melakukan review dan evaluasi untuk perkembangan pelayanan untuk kita bisa lebih baik lagi. Ketiga, kita juga melakukan cover untuk lagu kids yang akan ditampilkan di ibadah Gen Day di bulan April. Jadi nantikan, saya sungguh nggak sabar untuk melihat cover daripada lagu kids anak-anak sekolah minggu kita. Yang keempat, kita juga melaunch namanya iConnect, ya, seperti yang Anda bisa lihat nanti setelah ibadah di belakang, di mana Anda apabila jiwa-jiwa baru Anda bisa dilayani di sana, atau apabila Anda daripada jemaat mempunyai apapun itu pertanyaan mengenai semua yang kita kerjakan di IFJF Padang, Anda bisa ngobrol dengan orang-orang yang Anda temui di iConnect nanti. Kita juga yang paling terakhir melakukan audisi untuk beberapa volunteers baru yang terlibat di IFJF Praise. Terima kasih buat Anda semua yang sudah memberikan diri untuk dipakai setiap talentanya untuk kemuliaan nama Tuhan, dan saya mau ucapkan sekali lagi selamat melayani buat Anda semua. Yang kelima, dari Departemen Next Gen. Yang pertama, kita mengirimkan 3 orang untuk mengikuti IFJF Kids Leaders Retreat yang diadakan di Bogor, Jakarta pada tanggal 13 sampai 15 Februari. Hal ini kita lakukan karena kita menyadari betapa pentingnya kita untuk memperlengkapi
tim yang ada di pelayanan kids, dan untuk kita juga menanamkan setiap daripada kita semua untuk terus mau memperlengkapi dan mengembangkan diri untuk setiap pelayanan yang Tuhan percayakan di dalam setiap kehidupan kita. Saya percaya banyak hal yang baik yang bisa dipelajari dan bisa diterapkan di IFJF Padang juga untuk perkembangan pelayanan IFJF Kids sendiri. Yang kedua, Departemen Next Gen juga melakukan Leaders Hub, yaitu pertemuan untuk setiap leaders, baik koordinator pelayanan, core team, dan juga iCare leader dan core team, untuk kita sama-sama menyamaratakan lagi pemahaman kita untuk setiap hal-hal yang kita sedang kerjakan dan kita bangun di dalam pelayanan TYC sendiri. Saya sungguh percaya pelayanan yang luar biasa itu ditentukan oleh tim yang kuat juga. Jadi semangat terus untuk setiap leaders yang ada di Next Gen dan di TYC juga. Yang ketiga, kita juga melakukan iCare on Stage baru-baru saja, di mana kita memberikan platform dan kesempatan untuk beberapa iCare yang ada di TYC untuk setiap member dari iCare tersebut bisa mengambil pelayanan yang ada di ibadah TYC. Kita percaya untuk kita mempersiapkan dan melibatkan anak-anak muda supaya gereja kita bisa terus ada namanya regenerasi. Yang terakhir dari Next Gen, kita juga melakukan Fellowship Night, di mana di setiap bulan di minggu terakhir setelah ibadah TYC, kita mengadakan fellowship atau ngumpul sama-sama untuk kita membangun hubungan dengan setiap dan untuk mengenal setiap orang-orang yang datang di ibadah TYC juga. Yang terakhir dari others, yang pertama di bulan Februari kita mendatangkan arsitek dari Medan karena ada rencana kita mau melakukan renovasi ya, sungguh hal yang luar biasa untuk lantai 2 daripada gereja. Nantikan untuk perkembangan ini, dan saya menghimbau setiap daripada kita untuk terus support dalam doa dan dalam hal apapun. Kalau terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita akan melakukan renovasi untuk lantai 2 gereja ini. Kita akan lakukan di bulan Mei. Yang kedua, untuk PAK, apabila ada anak-anak daripada Anda yang bersekolah dari SD sampai SMA yang tidak mendapatkan pelajaran agama Kristen di sekolahnya, maka Anda bisa mendaftarkan anak Anda untuk mendapatkan pendidikan agama Kristen secara gratis kepada saudari Yuli Farasi. Yang terakhir, tidak henti-hentinya kami terus menghimbau setiap daripada Anda untuk bisa menghadiri doa malam yang diadakan di hari Selasa jam 7 malam atau doa Next Gen yang diadakan setiap Sabtu jam 4 sore. Mari senantiasa saudara, tidak hanya kita membangun kehidupan kita untuk doa secara pribadi, tapi kita membangun kehidupan kita untuk doa secara bersama-sama atau doa secara korporat juga. Sekian untuk quarterly recap pertama di tahun ini. Saya mau mengajak sekali lagi buat setiap daripada Anda, ayo kita sama-sama membangun rumah Tuhan untuk banyak hal-hal yang lebih luar biasa lagi Tuhan bisa kerjakan melalui kita IFJF Padang untuk membawa dampak tidak hanya buat di Padang ini, tapi juga untuk setiap pelayanan kita yang ada di Mentawai dan juga di Lubuk Alung. Dan kiranya di quarterly recap ini kami mendapati Anda semua juga terus mempunyai kerinduan untuk lebih lagi dekat kepada Tuhan, karena itulah yang menjadi fondasi daripada kehidupan kita. See you on the next quarter recap. Tuhan berkati.